Apapun dilarang Nabi, maka tinggalkan. Apapun diperintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم ثم صدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والخالصين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan seluruh wakil rektor 1, 2, 3, dan 4 yang juga sama-sama kita hormati dari Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, para saudara-saudara, rekan-rekan, sivitas akademika, para dosen, tenaga pendidikan, karyawan yang hadir pada acara hal virtual. Di era virtual masih normal meskipun ada istilah new normal. Yang pasti semoga kita tidak masuk pada kategori abnormal. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas takdir Allah Azza wa Jalla, atas kemudahan, atas keridhaan, atas takdirnya kita bisa bersilaturahim bersama. Hidup tidak mudah, terutama di masa pandemi yang masih ada. Tetapi semua akan menjadi mudah kalau kita berbaik sangka kepadanya. Semua akan mudah kalau disandarkan kepadanya. Man ya'tamada ala mali qalla. Kalau hanya bersandar pada harta, harta akan habis. Apalagi sekarang krisis, tidak ada pitis. Susah, corona, susah, gelisah, nggak ada seseran, nggak ada penghasilan, belum lagi banyak persoalan. Maka kalau bersandar dengan harta akan habis pada saatnya. Man ya'tamada ala aqli ikhtalla. Kalau hanya bersandar kepada akal kita terbatas, banyak stres orang, bahkan bisa gila kalau hanya bersandar pada akalnya. Man ya'tamada ala ilmihi dhalla. Kalau hanya bersandar dan berserah kepada ilmu, mau dia profesor apapun, kuliah di manapun, sekaliber apapun, namanya manusia tetap manusia. Kalau ilmunya hanya disandarkan, nanti bisa menyesatkan. Man ya'tamada ala nasi mallah. Lalu barang siapa hanya bersandar kepada sama manusia bosan disandarin, sekali dua masih oke, didatangin, dipinjamin, tapi kalau sudah sering, males, apalagi hutang nggak dibayar-bayar. Halal oke, hutang tetap dibayar, karena beda urusannya. Maka itu manusia. Oleh karenanya agar semua tidak akan ada kebosanan, tidak akan ada kesulitan, tidak akan dapat kesesatan, kepada siapa kita bersandar? Wa man ya'tamada Allahi. Kalau kita bersandar, berserah kepada Allah, fama qalla wala dhalla wala ikhtalla wala dhalla wala malla, maka nggak akan ada sesuatu yang habis. Allah nggak habis, Allah nggak berhenti. Allah itu baqaun, dia kekal selamanya. Nah saudaraku, makanya kemudian tetap bersyukur. Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan. Memang kita terdampak secara ekonomi, mungkin terdampak secara materi, terdampak secara kehidupan, tetapi bukankah kita masih banyak diberikan kebaikan? Itulah sebenarnya bagaimana tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa segala yang diberikan pasti ada kebaikan. Kalaupun ada ujian pasti ada kebaikan. Kalaupun ada musibah termasuk corona pasti ada hikmah. Terlepas yang bicara konspirasi, bagi saya semua kejadian tidak mungkin tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya il awsar. Maka renungkan saja
apalagi kita mengaku akademisi, kita yang bergerak di dunia pendidikan, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Banyak hal. Maka bukan sekedar iqra membaca, berarti terbuka riset, terbuka ruang untuk kita melakukan pengembangan. Kalau tidak ada corona, mungkin tidak ada acara virtualan. Tapi sekarang kita malah keenakan, kerja di rumah, pakai daster saja, makan kue nastar, tapi bisa selesai. Beda kalau ketika normal harus masuk kantor, pagi-pagi harus riweuh ngantar anak sekolah. Artinya semua itu ada kebaikan. Maka mudah-mudahan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesyukuran itu Allah berikan jalan. Meskipun kita belum tahu kapan masa pandemi akan berhenti, tapi sebagaimana apa yang disinggung Pak Rektor tadi, apa yang bisa kita maksimalkan, apa yang kita bisa perbuat. Maka bagi saya teruslah berbuat kebaikan meskipun corona belum berkesudahan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada sore hari ini secara physically mungkin kita tidak bisa langsung bertemu, maka kami pun harus menyesuaikan. Kalau ngadap orang biasa rame enak, ini ngadap kamera, ngadap benda. Dalam konteks halal Bapak Ibu, bahwa saudaraku, ayat yang sering dibacakan salah satunya tadi surah Al-Imran. Ada pesan di 133 sampai 35 itu. Nah ini kan ada 4 sikap yang mesti juga kita dawamkan, apalagi dalam masa pandemi ini, ya, masa pandemi. Kalau hal ini kan zauknya zauk Arab, tapi made-nya Indonesia. Yang secara gramatikal bahasa ini nggak ada, cuman kita nggak bicara itu. Yang pasti ini kearifan, ini tradisi di Indonesia. Apa substansinya? Tolabul halal bitorikil halal, meminta sesuatu yang halal dengan cara yang halal. Atau al-halalu yujza'u bil halal, yang halal itu dibahas dengan yang halal. Kalau ada yang haram itu dihalalkan, ya. Tapi tentu ada catatan, karena Quraisy Shihab dalam bukunya itu menuliskan secara bahasa, kemudian makna halal bihal ini adalah bagaimana, satu, mengurai benang yang kusut, ya. Kedua, meluruskan yang bengkok. Ketiga, memaafkan atas yang salah. Itulah esensi halal bihalal. Yang kusut diuraikan, yang bengkok luruskan, tapi kewajiban tetap ditunaikan. Kalau Bapak Ibu kita bersalah, pengen taubat, kuncinya cuma mudah. Satu, mengakui kesalahan. Dua, mohonkan ampunan. Ketiga, menyesali atas kesalahan. Keempat, teruslah berbuat kebaikan. Selesai dengan Allah. Tapi dengan manusia tidak bisa. Kalau ada barang kepakai, balikkan. Kalau ada hutang, bayarkan. Kalau ada sakit hati, minta dimaafkan. Maka itu baru terjadi yang halal itu. Nah, disinilah pada surah Al-Imran tadi ada 4 sifat, salah satunya al-afina anin nas. Bukan disuruh minta maaf loh, tapi orang yang suka memaafkan. Memaafkan. Ya, hari ini kan kita dituntut betul. Suka tidak suka, siap tidak siap. Makanya hikmah Corona COVID-19 ini kan banyak tergerak orang untuk berdonasi secara pribadi, secara organisasi, instansi, atau apapun itu. Nah, pada ayat ini alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, kalau dia mau mendapatkan surga nanti, wa jannatin arduha samawati wal ardh, surganya itu enggak sebesar dunia ini saja. Lebih dari itu. Artinya banyak space untuk kita. Enggak dibatasi loh, hanya untuk klaster A. Enggak, ada semua, asal mau. Ya, dijanjikan uiddatil muttaqin. Bukankah puasa diwajibkan juga la'allakum tattaqun, agar supaya kira-kira harapan nantinya puasa itu memformat kita sehingga nanti outputnya menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak otomatis Bapak Ibu Saudaraku. Karena banyak orang yang puasa tidak menjadi takwa. Kenapa? Karena dia tidak imanan dan tidak ihtisaban. Puasanya tidak dengan iman, tidak dengan kalkulasi, dengan perhitungan. Just puasa doang. Ya kalau begitu, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'ul atos. Betapa banyak kata Nabi orang puasa nggak dapat apa-apa. Apalagi masa corona nggak dapat apa-apa. Semua kegiatan di lockdown. Ya, semua dari rumah nggak dapat apa-apa.
Nah, maka puasa yang diwajibkan tidak otomatis menjadikan manusia bertakwa kalau tidak dengan iman, tidak dengan ihtisaban. Nah, sementara takwa itulah menjadikan Allah akan memberikan. Itu kalau nanti yang jangka panjang di akhirat. Tetapi di dunia, surga itu bisa saja. Satu, kelapangan. Orang sempit dia lapang. Dua, kemudahan. Orang susah dia mudah. Tiga, kelancaran. Orang mampet, orang sempit, orang butuh dia lancar. Itu bisa saja surga loh di dunia. Di saat orang dengan segala upaya, dengan segala daya, dengan segala harta berusaha, enggak jadi-jadilah kita. Mudah saja, lempeng saja antum jadi. Jangan-jangan itu surga. Artinya di dunia saja kebaikan yang Allah berikan luar biasa, apalagi surga. Kali ini kita akan mengingatkan kembali tentang 4 sifat ini yang mudah-mudahan di masa pandemi ini semakin menjadi kita lebih arif dan bijaksana. Satu, ya, banyak teruslah berbuat kebaikan. Kalau dalam kata infak, alladzi yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, itu kan berinfak. Infak itu berbagi sebagian harta dalam rangka memenuhi kebutuhan orang. Ya, orang terdampak ekonomi, terdampak pandemi hari ini kan banyak. Kita alhamdulillah Allah masih berikan kebaikan. Ya, Allah masih berikan kita kelapangan. Ya. Sementara kawan kita, keluarga kita, rekan kita, ya Allah, banyak yang kesulitan. Nah, di situ berarti Allah kasih pesan, ente masih dapat gaji tiap bulan. Ente kalau bekerja di rumah masih dapat gaji, masuk rekening. Itu kawan Anda, kawan sampean. Itu makan hari itu, kerja hari itulah. Hari itu jualan, hari itu dia makan. Berarti Anda bagi dong. Nggak bisa sendiri, ajak teman dong bikin donasi. Makanya kita apresiasi, lihat teman-teman yang di sosial media itu buka donasi. Ada yang hanya 2-3 orang, ada yang secara berjamaah. Bagus itu. Dan mudah-mudahan itu bukan hanya pada masa pandemi. Ya terus saja. Ada pandemi, tidak ada pandemi, ya terus saja. Karena itu baik. Karena di ujung ayat tadi kan, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah suka. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Dan itu berbuat kebaikan. Nah, ini ujian keimanan kita. Betapa pandemi ini, yang hari ini, bukan Bengkulu, Indonesia mencatat rekor 900 lebih pada hari ini, maka total kasus di Indonesia di atas 30.000. Ya. Yang sembuh di atas 9.000, yang meninggal lebih dari 100.000. Walaupun ada yang ngomong nggak apa-apa, 200 juta banyak kok, yang mati cuma 1.000 doang. Nah, ada saja yang ngomong begitu. Tapi yang pasti betapa ini ada. Ini bukan hanya di Indonesia, ini global. Hampir semua mengalaminya. Nah, ini ujian kita semua, ujian keimanan kita. Dan salah satunya adalah ini, bagaimana kita terus menggalakkan untuk berbuat baik kepada siapapun, pada kondisi apapun. Mungkin baik sih berinfak di awal bulan pasca gajian, tapi akan lebih luar biasa kalau tetap konsisten mampu bersedekah, berinfak meskipun di ujung bulan, meskipun penghasilan pas-pasan, meskipun masih ada utangan. Kenapa? Karena memang sudah punya format di dirinya. Pokoknya selagi saya bisa, saya akan bersedekah. Selagi bisa, saya berinfak meskipun tidak banyak. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, al-kazimin al-ghaiz, menahan amarah, menahan emosi. Nah, hari ini kan kita juga sering emosi, mudah sekali. Makanya kalau rajin hadir di sosial media, ya harus siap nerima. Hati itu yang dibuat woles saja biasa, nggak usah baperan, nggak usah emosian. Bukan berarti yang muncul dari status orang, share berita orang itu ngomongin kita, lalu ngapain kita baperan? Kalau nggak mau kalau baperan nggak usah baca sosial media. Emosi akhirnya kan gara-gara selisih pendapat di grup WA, akhirnya keluar dari grup, nggak muncul lagi. Lah, nggak usah lah begitu. Ini persoalan kita hari ini kan, saling adu argumen, ya biasa saja, saling komen. Makanya kalau dahulu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw yasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaknya berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Itu dulu. Ya, konteks hari ini
hidup di masa virtual, di dunia media sosial media, berarti kalau memang mengaku beriman kepada Allah hari kiamat, hendaknya menuliskan berita, menuliskan status, mengomentari status, buat snap WA yang baik. Kalau tidak, diam, nggak usah komen, nggak usah nge-share, nggak usah nge-tag. Itu bahasa anak muda hari ini. Itu kan memang hari ini orang tidak tersakiti gara-gara ucapan langsung, tapi gara tulisan. Ya, saya baca di berita di satu daerah, satu Persatuan Dokter Gigi, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ID, melaporkan 50 akun Facebook ke kepolisian karena beritanya sudah menyerang profesi, menganggap COVID bisnis, menganggap mereka meraih untung, ini konspirasi. Ini tidak tahu mereka tenaga kesehatan mati-matian bekerja. Artinya nulis itu yang benar, kalau nggak diem, kalau bukan ahlinya nggak usah ngomong. Karena kita kan nggak tahu, ya, yang faktanya ada, ya, bahwa ini bukan hanya di Indonesia. Kalau ada oknum, jangankan urusan itu. Indonesia ini apa yang nggak bisa, bisa semua. Yang kayak COVID yang ada yang bermain, semua bisa kok. Indonesia, negara yang kita cintai, semua bisa. Apa yang nggak bisa? Naik motor, megang stang tangan kiri, lalu tangan kanan megang galon, bisa. Padahal tangan kirinya megang di stang sebelah kanan. Artinya kalau ada oknum mungkin iya, tapi jangan dikatakan ini seolah-olah semua. Akhirnya kecewa apa? Mereka merasa terintimidasi, mereka merasa apa? Nah, ini sosial media yang tidak ada batas hari ini. Tinggal kita kalau mau nulis yang baik, yang patut, yang aman. Kalau tidak, nggak usah nulis, nggak usah komen. Inilah menahan. Laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadid allazi yamliku nafsan al-ghadab. Nabi kan ngomong begitu. Orang yang kuat itu bukan yang badannya besar tinggi, yang kalau sekali makan satu nampan, sekali minum satu galon misalkan, bukan begitu. Yang bisa ngangkat beban, tapi yang mampu mengkondisikan dirinya di saat marah, itu orang yang kuat. Hari ini kan begitu, emosi apa saja lah kita sarankan semua ditahan. Emosi marah, emosi belanja, syahwat belanja. Ya kalau nggak butuh-butuh banget nggak usah dulu. Ya, apa yang masih ada nikmati saja. Ya, tapi alhamdulillah ya kita melihat itu Indonesia luar biasa, negeri yang kaya raya. Katanya wabah corona, nggak ada kerja, nggak dapat seseran ketika puasa, menjelang lebaran rame di pasaran, rame orang mencari pakaian, tidak absen buat kue lebaran, padahal tamu tidak ada yang berdatangan. Itu kan hebatnya kita Indonesia. Allahu Akbar. Jadi ya sudahlah. Emosi ditahan semua itu dijaga. Bagaimana kemudian kita mampu mengolah rasa, mengolah jiwa. Apalagi kita masa pandemi. Harus diakui, semua terdampak. Cuma tinggal porsinya saja, bobotnya saja. Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang hitam, ada yang putih. Itu yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, ya al-afina anin nas. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang bertakwa itu, nah ini momen halal. Ya, memaafkan. Ya, yang kusut masuk tidak jelas, mau diurai. Nah, apalagi kita kan dalam kondisi lebih kurang 3 bulan ini nggak bertatap muka langsung. Ya, nanti ya kalau memang sudah new normal sebenarnya, ya tinggal dengan mengikuti protokol kesehatan. Tidak usah pula kita jumawa OKP, orang krepala, ya, cak-macak. Akhirnya dikasih tahu malah marah-marah, ya sudah ikuti saja. Ya, jadi ketika kita masih belum bisa berinteraksi secara langsung, ya kalau memang ada yang kusut masai, masih ada yang semeraut, masih ada yang ini, ya maafkan saja, saling memaafkan. Ya, meskipun kita memberi maaf, bukan berarti kita hina. Tidak akan jatuh kemuliaan seorang di antara kita kalau kita maafkan orang lain. Meskipun kita yang disakiti, bukan sekali, berkali-kali katanya. Aku berkali-kali Ustaz disakiti, tidak apa-apa. Jadi maafkan iya, karena al-ihsan itu, orang yang baik itu, yang ihsan itu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Memang nggak mudah, tapi itu luar biasa. Orang mencaci maki kita, tetangga memfitnah kita, kita ke rumah bawa kue. Nah, itu kan hebat. Itu pokoknya habis dibulinya. Ya sudah, datang ke rumah kita bawa ke makanan. Ya, itu ihsan, ya, perbuatan yang baik. Ya,
Maka momen hal-hal ini sebagaimana kita sampaikan di awal, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syihab tadi, ini esensinya. Mari kita mengikhlaskan. Kalau memang ada yang mampet, lancarkan, yang kusut, uraikan, ada yang salah, maafkan. Ya, bagaimana kalau tidak dilakukan, kita mendapat kerugian. Allah, ya, sepanjang kita mau tobat, sepanjang kita belum sekarat, sepanjang kita belum wafat, diterima, dibuka. Lah kita siapa? Emang kita nggak punya dosa? Emang kita free dari dosa? Emang kita murni tidak ada dosa, tidak ada salah? Sama aja. Cuma Allah tutup kesalahan kita, Allah sembunyikan alfa kita. Kalau Allah buka, semegi kata orang selatan, sami mawon kata teman kita orang Jawa, sim kata orang barat, sama saja. Kita ini kan bukan baik, tapi Allah tutup keburukan kita. Kita semata-mata bukan bersih, Allah tutup keburukan kita. Maka maafkan. Al-afina anin nas, ya. Itu. Nah, ini esensi halal ya halal. Maafkan ya, maafkan saya, pulsanya habis di rumah gara-gara harus nge-live YouTube misalkan. Ya maafkan ya, wifi-nya ternyata nunggu apa sekarang naik karena semua webinar ngezam ya sudah, maafkan saja, ambil manfaatnya, yang pasti dapat sertifikat kan, sambil di rumah dapat sertifikat. Semua itu ada ala kulil baik Bapak Ibu rahimakumullah. Maka maafkanlah. Yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jelas kita ini makhluk yang penuh dosa, kita ini makhluk yang penuh alfa. Orang yang dijanjikan surga nanti, orang bertakwa itu, kalau dia berbuat salah, segera ingat kepada Allah, sadari. Jangan-jangan ini bagian cara Allah untuk ingatkan kita kembali, ya. Bayangkan, kita cuma dikasih wabah corona ini, secara psikologis banyak orang stres, depresi. Apa, daripada aku mati corona, mending aku mati bunuh diri. Banyak, diuji luar biasa, ya. Kesulitan-kesulitan, maka kembali, ya. Zakarullah, banyak-banyak ingat Allah. Boleh jadi selama ini kita jarang ingat Allah. Apalagi hari ini masih saja kita menjadikan corona sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban. Yang selama ini jarang ke masjid, tambah seneng dia, asik nggak ke masjid. Karena nggak usah ke masjid dulu karena pandemi. Oh, udah pernah ke masjid. Lalu mendebat-debat pula fatwa ulama misalkan. Pokoknya Bapak Ibu Saudara, rahimakumullah, karena kita ini manusia, tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya alfa, maka yang terbaik itu adalah ketika kita berbuat salah, apalagi fahishatan, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, menzalimi diri kita sendiri. Ya, menzalimi orang lain tak baik, dosa. Menzalimi diri sendiri pun juga dosa. Dikasih mata nih Bapak, dikasih mata nih Ibu, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Kan zalim namanya, kepada apa? Kepada mata. Punya suara bagus, punya power suara bagus, tapi nggak pernah ngaji, kan zalim. Punya kaki, selama ini nggak pernah ke masjid, kan zalim. Kenapa? Kaki. Kenapa? Mereka akan ngomong, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah, kata tangan, aku nggak pernah nih megang Al-Quran. Allah, aku nggak pernah nih megang tasbih. Allah, aku nggak pernah loh berbagi, nggak pernah ngasih orang. Tangan ngomong, kaki bersaksi, Allah, aku pergi ke situ nah. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah acara takziah, nggak pernah acara kebaikan. Aku pergi selalu ke tempat kemaksiatan. Yang ngomong kaki. Maka jangan sampai zalim dengan anggota tubuh, zalim dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri saja berdosa, apalagi dengan orang lain. Menyakiti hati orang lain, mengambil hak orang lain, tidak membayar hutang, sengaja memperlambat hutang, awas. Orang yang sengaja berhutang, tidak mau bayar hutang, mati, nanti dihadirkan sebagai maling. Ngapa maling Pak? Karena kalau tidak bayar hutang, sengaja dengan bayar hutang, audit ado. Maka segerakan. Nah ini bagian dari kalau memang kita ada kesalahan, ingat atas dosa, kalau kepada Allah kita ingat juga, segera minta ampun. Ya, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan 4 hal ini yang kemudian bisa kita dawamkan dalam kehidupan kita, Allah memang akan mengkategorikan kita yang uiddat, ya, yang dijanjikan tadi. Kenapa? Ya kita dijanjikan pulsa saja pengen,
dijanjikan sertifikat saja mau, dijanjikan bonus diskon saja berebut. Masa dijanjikan surga Allah nggak mau? Kan aneh ya. Ini loh paket A, dapatnya paket ini, kalau beli ini dapat bonus ini, kita mau semua. Masa ini nggak mau? Maka momen besar ini halal bihalal, dan dimana kita masih masa pandemi yang kedua, tentunya momen halal bihalal itu yang pertama. Yang kedua, masa pandemi yang masih berada harusnya menjadikan kita semakin lebih baik ya. Kalau ada new normal, kita sudah mau dikondisikan terhadap normal, sejatinya kita memang selalu diminta untuk berhijrah, berbuat yang baik, berbuat baik, meninggalkan yang buruk kepada yang baik, meninggalkan syirik kepada tauhid, meninggalkan kufur kepada syukur, meninggalkan maksiat kepada taat. Nah, tidak ada lagi jalan kecuali kita melakukan itu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, dengan momen ini, apalagi tadi WMB sudah memberikan secara simbolis donasi juga kepada yang terdampak. Artinya semua terdampak, tetapi ketika memang kita masih diberikan kelebihan ke lapangan, teruslah berbuat kebaikan. Ini penting. Kenapa? Karena Allah suka kepada hambanya yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan acara ini pun menjadi kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tetapi kekurangan itu semoga tak menjadikan kelebihan untuk kita semua, dan semoga virtual ini pun menjadi saksi bahwa kita termasuk orang yang memang punya azam, punya niat untuk menjadi orang baik, untuk berbuat baik dan menebar kebaikan dalam kehidupan kita. Banyak maaf, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.